Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Tadi itu merupakan video pertandingan Timnas Indonesia U16 beberapa waktu lalu. Harapan saya Timnas Indonesia U16 bisa bermain sangat lagi seperti contoh video ilustrasi tadi ketika nanti menghadapi Vietnam U16 di laga perebutan juara ketiga Piala AFF U16 tahun 2024. Dan dalam ilustrasi video tadi itu juga, saya prediksikan Timnas Indonesia U16 bisa menang 5-0 atas Vietnam U16. Asalkan permainannya konsisten apik seperti video yang saya sajikan di awal tadi ya. Jadi kalian bisa amati video di awal tadi bagaimana Timnas Indonesia U16 bermain berkelas Eropa dan tidak terburu-buru menyerang, tentu dengan mengandalkan umpan 1-2 sentuhan efektif. Dan kadang lakukan umpan crossing efektif. Kemudian di pertandingan ini nanti saya prediksikan laga ini sangat seru, Indonesia langsung mengamuk unggul 4 gol di babak pertama dan akhirnya juara 3. Dan mohon maaf jika nanti video di awal terpaksa saya akan hapus karena berpotensi kena larangan hak cipta. Dan informasi saja, kalian semua hanya bisa menyaksikan laga Timnas Indonesia U16 versus Vietnam U16 pada Rabu 3 Juli 2024 pukul 3 sore waktu Indonesia Barat di channel televisi Indosiar. Oh ya, kalian bisa juga live streaming di aplikasi atau website video.com, dan pastinya bukan live di channel YouTube ini, karena adanya larangan hak cipta. Baik, sekarang bagaimana menurut kalian siapakah yang akan memenangkan pertandingan tersebut? Apakah Timnas Indonesia U16 dapat memenangkan laga tersebut atau tidak? Silakan komentarnya di bawah ini ya. Dan jangan lupa prediksi skornya juga. Terima kasih atas perhatiannya ya guys. Semoga Timnas Indonesia U16 bisa memenangkan pertandingan kali ini. Tumbang dari Australia, Nova Arianto beri peringatan keras pada pemain Timnas U16 Indonesia. Seperti apakah peringatan tersebut? Pelatih Timnas U16 Indonesia, Nova Arianto, meminta pemainnya tetap tampil maksimal saat berhadapan dengan Vietnam. Skuad Garuda Asia akan menjalani laga perebutan posisi ketiga melawan Vietnam pada 4 Juli mendatang. Laga tersebut harus bisa dimaksimalkan karena ini jadi kesempatan terakhir untuk semua pemain menunjukkan kualitasnya. Nantinya hanya pemain terbaik yang akan dibawa ke kualifikasi Piala Asia U17 2025. Nova Arianto menjelaskan waktu yang ada akan digunakan untuk pemulihan pemain. Dia memastikan akan menurunkan tim terbaik saat melawan Vietnam nanti. Rotasi akan coba dilakukan untuk kembali menemukan komposisi terbaik. Yang pastinya dari recovery karena kita hanya punya sehari, setelah itu main lagi. Tetapi tujuan kita di Piala AFF adalah mencoba semua pemain dan mungkin kita akan rotasi. Karena kita akan benar-benar menggali pemain terbaik, kata Nova Arianto. Nova memberikan sinyal bahwa seleksi ketat akan terus dilakukan, termasuk membawa nama-nama pemain baru yang akan merapat ke tim. Selain itu, di beberapa posisi akan coba dimaksimalkan setelah dilakukan evaluasi. Tujuannya tentu agar mereka bisa tampil maksimal di kualifikasi Piala Asia. Pertandingan terakhir melawan Vietnam akan jadi ajang untuk unjuk gigi semua pemainnya. Pahlawan dalam senyap itu bernama Muhammad Nur Ihsan. Berikut profil sang kiper Timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 2024.
Kiper Timnas Indonesia U-Strip 16, Muhammad Nur Ihsan, patut mendapatkan apresiasi meski bergerak dalam senyap selama pagelaran Piala AFF U16 2024. Skuad Garuda Asia gagal melaju ke final setelah kalah 3-5 dari Australia pada Senin dalam kurung 1 Juli 2024 malam waktu Indonesia Barat. Namun ada beberapa sinyal positif yang terlihat dalam pertandingan tersebut mencerminkan kegemilangan sepanjang turnamen Piala AFF U16 2024. Muhammad Mirza Zahabi Goli, Fabio Azkairawan, dan Evandra Floresta sering mendapat pujian karena gol atau assist mereka. Namun satu nama yang pantas mendapatkan apresiasi karena kinerjanya yang diam-diam adalah Muhammad Nur Ihsan, penjaga gawang yang tampil apik selama fase grup dan laga semifinal melawan Australia. Pada fase grup, Timnas Indonesia U-Strip 16 hanya kebobolan sekali dengan Ihsan tampil dalam ketiga laga melawan Singapura, Filipina, dan Laos. Dalam pertandingan melawan Singapura, Ihsan bahkan melakukan penyelamatan dalam situasi penalti. Satu-satunya gol yang masuk ke gawangnya di fase grup adalah eksekusi penalti oleh Laos pada laga terakhir. Di babak semifinal melawan Australia, Ihsan kembali menunjukkan kemampuannya meskipun kebobolan 3 kali. Kartu merah Raihan Apriansyah pada menit ke-28 tentunya memengaruhi hasil akhir pertandingan ini. Sebelum Raihan dikeluarkan, gawang Ihsan hanya kebobolan sekali akibat tendangan bebas Amlani Tato. Selama pertandingan, Ihsan melakukan berbagai penyelamatan gemilang, termasuk dalam situasi 1-1 melawan penyerang Australia, Jordan Grauroski. Kegigihan dan ketenangan Ihsan di bawah mistar gawang menjadi salah satu alasan utama mengapa Timnas Indonesia U16 mampu tampil impresif dan melaju hingga semifinal. Meskipun hasil akhir tidak memihak mereka, penampilan Ihsan patut diacungi jempol sebagai cerminan ketangguhan dan dedikasi di sepanjang turnamen. Sangat kasihan sudah jatuh tertimpa tangga. Usai ditolak mentah-mentah uji coba lawan Timnas Indonesia, Malaysia malah dapatkan musibah besar ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Tonton video sampai selesai. Dalam persiapan menjelang 2 laga penting dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Malaysia tengah dilanda badai masalah yang tak kunjung berhenti. Dengan berada dalam kondisi kritis untuk melaju ke putaran ketiga, tekanan semakin bertambah bagi skuad binaan Kim Pan-gon ini. Misi untuk meraih kemenangan saat bertandang ke markas Kyrgyzstan pada 6 Juni dan menjamu Taiwan pada 11 Juni menjadi semakin berat. Sebagai tim yang saat ini berada di posisi ketiga dalam klasemen grup D dengan hanya 6 poin, setiap pertandingan menjadi sangat krusial bagi Timnas Malaysia. Beberapa waktu lalu, harapan untuk menjajal kekuatan Timnas Indonesia sebagai bagian dari persiapan mereka pupus. Meskipun Indonesia dinilai sebagai tim yang paling ideal untuk diuji, namun mereka memilih Tanzania sebagai lawan uji coba pada 2 Juni mendatang. Akibatnya, FHM